Sama-sama kita hormati, cintai guru kita Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasr bin Umar MA, Imam Besar Masjid Istiqlal, Menteri Agama Republik Indonesia. Ata'allah bituli hayati. Segenap pimpinan pengurus badan pengelola Masjid Istiqlal, hadirin hadirat bapak-bapak ibu sekalian, serta para pemirsa channel YouTube Masjid Istiqlal TV dimanapun berada, teriring doa untuk kita semua senantiasa sehat walafiat dalam nuansa penuh rahmat berkah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hawamis asar, kajian usai sholat asar kali ini terkait kitab Al-Fathul Lisan karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Al-Fathul Lisan, bahaya lisan. Mengawali topik bahasan kita kali ini, seperti waktu-waktu sebelumnya dalam kajian kitab Al-Fathul Lisan, selalu dihantarkan dengan sabda Al-Mustafa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia amat sangat terletak sejauh mana kemampuan menjaga lisannya. Penting untuk senantiasa kita pun menghayati betapa pentingnya menjaga lisan, karena lisan amat sangat luar biasa efek yang ditimbulkan dari bahayanya. Di dalam surat Qaf, surat yang ke-50 ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang terucap melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu mencatatnya. Raqib atid. Saudara-saudara sekalian, untuk itu kita menyaksikan dan boleh jadi kita merasakan, bisa kita lihat, bisa kita analisa betapa bahaya lisan. Dan saking pentingnya 14 abad yang silam Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun telah mengingatkan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang iman pada Allah dan hari akhir, maka falyakul khairan, katakan yang baik-baik saja, aw liyasmut, atau lebih baik
diam. Kali ini kita sudah tahu betapa bahayanya lisan bisa lebih tajam daripada pedang. Untuk itu kita harus pandai-pandai jaga lisan ini, katakan yang baik-baik saja atau lebih baik diam. Satu kata, satu kalimat yang melukai bisa fatal akibatnya. Untuk itu pula maka kali ini bagaimana upaya agar kita terhindar dari bahaya lisan. Kali ini kita fokus bagaimana agar kita mampu untuk menjaga lisan ini agar berkata yang baik-baik saja atau lebih baik diam. Sebelum kita masuk kepada bagaimana kiat-kiat agar lisan ini mampu terjaga berkata yang baik-baik saja atau lebih baik diam, maka ada baiknya pula kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fussilat, surat yang ke-41 ayat yang ke-22. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kuntum tastatirun ay yashhada 'alaikum sam'uhum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Dan kamu tiada dapat menyembunyikan dirimu supaya pendengaran, penglihatan, bahkan kulitmu tidak bisa, tidak menjadi saksi bagimu, tetapi kamu mengira bahwa Allah tiada mengetahui sebagian besar dari apa yang kamu kerjakan. Dan ketahuilah bahwasannya jangankan yang terucap, yang ada dalam bisikan suara hati kita, yang ada dalam lintasan hati kita, Allah Maha mengetahui. Innahu alimun bizatil sudur. Sesungguhnya Dia Allah amat sangat mengetahui yang terlintas di hati. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita mampu menjaga lisan ini, ada sebuah kalimat hikmah diberikan oleh saya punya guru. Pesannya, hati-hati dengan sejengkal yang di bawah perut dan sejengkal yang bagian atas. Sejengkal di bawah, sejengkal di atas. Apa itu? Sejengkal di bawah itu perut dan kemaluan. Sejengkal bagian atas ini dari tenggorokan sampai mulut. Yang namanya syahwat, yang namanya
kecenderungan biasanya dari perut saat lapar, perut saat sedang tidak nyaman, biasanya mudah meletup, emosional mulai tidak terkontrol, dan biasanya pun perut kekenyangan juga demikian. Banyak gara-gara perut tidak mampu mengendalikan pikiran, perasaan, keluar kalimat-kalimat yang tidak baik. Dan juga yang di bawah perut, biasanya kalau perut sudah terpenuhi, turun ke bawah perut. Dan fokus kita karena kajian kita kait ini dengan afatul lisan, bahaya lisan, sejengkal yang di atas ini dari kerongkongan tenggorokan sampai mulut. Sama, perut lapar. Makanya saat berpuasa kita bukan hanya menahan lapar, haus, dahaga, juga kita untuk tidak melakukan hubungan suami istri yang sudah sah sekalipun, tapi juga jaga lisan dari hal-hal yang membatalkan puasa, hasad, hasud, ghibah, keluar dari kalimat-kalimat lisan kita ini yang tidak baik. Dan dari 7 lubang yang ada di atas leher kita, yang hampir rata-rata sejengkal, dari leher ke telinga, dari leher ke mulut, pun naik dikit ke mata, ada 7 lubang. 2 lubang mata, 2 lubang telinga, 2 lubang hidung, 1 lubang mulut. Yang amat sangat mendapat sebuah perhatian yang luar biasa, ini yang 1 lubang mulut kita, lisan kita ini. Dari 2 lubang mata kita melihat sesuatu sinis, kita melihat sesuatu ada iri, hasad, hasud, dengki, keluar tuh dari lisan hal-hal yang tidak baik. Dari 2 lubang telinga kita mendengar berita ini, berita itu, gatal saja lisan ingin mengomentari. Kadang belum tentu benarnya kita sudah larut untuk mengatakan sesuatu hal yang kita sendiri pun kadang masih terombang-ambing akan hal ikhwah yang disampaikan yang kita dengar. Bisa dari apa yang kita cium, ya, baik nyaman atau tidak, dia bisa mengundang reaksi dari lisan kita. Nah, karenanya betapa penting menjaga lisan ini. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Afatul Lisan ini, dan lebih rinci lagi terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin, menekankan agar lisan kita bisa terjaga. Kuncinya diberikan oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah tafakkur. Banyak merenung. Orang yang sering tafakkur, ya, baik terkait dengan penciptaan alam semesta atau yang ada pada dirinya, menyelami diri, wa fi anfusikum afala tubsirun, apa yang ada pada dirimu, tidakkah kau mampu melihatnya, merenungkannya, memikirkannya. Orang yang senang tafakkur biasanya mulai menyadari siapa dirinya. Oh iya ya,
selama ini ibadah yang hamba lakukan jauh dari sempurna. Ya Allah, iya ya, teramat banyak karunia-Mu yang nampak di segala ufuk dan pada diriku. Allah kirim saat menatap ke langit, melihat rembulan bintang-bintang. Di pagi hari jumpa lagi dengan udara yang sejuk, melihat pepohonan saat berada di pegunungan, saat berada di lautan, saat kita keluar rumah saja. Allah kirim kita lihat halaman rumah kita. Saat di perjalanan, miliaran manusia, sidik jarinya saja beda, nggak ada yang sama. Walau kembar sekalipun berbeda, Allah kirim. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Apapun akhirnya, kalau orang yang sering tafakur, suasana batiniahnya yang ada adalah mensucikan Allah, memuji Allah, mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah seraya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana, wahai Tuhan kami, apa yang Kau ciptakan tiada yang sia-sia. Subhana, maha suci Engkau ya Allah. Fakina adzabannar, kami berlindung dari jerat api neraka. Akhirnya buah dari tafakurnya itu asyik menikmati hidup dan kehidupan, hatinya langsung. Yang kedua, dia terhias untuk selalu zikrullah. Ya, ngapain juga gunjing, ngapain juga bicara yang tidak baik. Lebih baik aku diam. Dan diamnya pun bukan diam sembarang diam, tapi terpaut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi agar kita bisa untuk mampu menjaga lisan kita, Imam Al-Ghazali memberikan panduannya sebelum masuk ke tafakur, sebelum masuk ke perbanyak zikrullah, sebelum masuk yang ketiga banyak muhasabah dan mengingat kematian. Maka penting untuk yang pertama terus dan terus belajar. Kita perlu tahu ilmunya dan yakin. Bagaimana kita bisa menjaga lisan kalau nggak tahu ilmu? Bagaimana kita bisa menjaga lisan ini? Imam Al-Ghazali, saya ulang kembali, yang lalu pernah saya sampaikan bahwa yang keluar dari lisan ini laksana teko. Apapun yang keluar tergantung isinya. Ceret, kalau dalamnya susu, keluarnya susu. Kalau dalamnya teh, keluarnya teh. Bejana, kalau dalamnya air putih, keluarlah jernih air putih. Kalau dalamnya nggak menentu, butak. Udah banyak campuran asam, manis, pedas, keluarnya juga nggak jelas rasanya. Nah, bagaimana kita bisa untuk menjaga lisan kalau tidak tahu ilmunya? Untuk itu kita perlu, salah satu adalah hafadzul lisan ini. Betapa Imam Al-Ghazali khusus sampai-sampai menjalin menulis sebuah kitab namanya Hafadzul Lisan. Nah, ilmunya kita harus banyak tafakur, banyak zikrullah, apalagi tilawah Al-Quran, banyak muhasabah, mengingat kematian. Bisa nggak? Nggak cukup cuma tahu ilmunya dan yakin. Penting, kata Imam Al-Ghazali, diperlukan
riyadhah. Apa itu? Latihan. Makanya latih di kala kesendirian, ya asyik walau hanya beberapa menit, tarik nafas, keluarkan. Allah, syukur yang ada Allah, dan banyak berintrospeksi, muhasabah, harus dilatih. Duduk, ambil tasbih ataupun tidak boleh, berbanyak zikrullah, berbanyak sholawat, terus sesuai kemampuan, jangan langsung, bertahap, latih, baca istighfar 100, wah meningkat lagi, baca kalimat tauhid, hayati, baca lagi sholawat, terus dilatih lagi terus. Itu namanya riyadhah. Dan juga dilatih, jangan gagal di lisan. Tahan. Udah, daripada bunyi, mending saya balik saja. Saya alihkan saja. Ini tidak terlalu penting. Mending saya baca Quran, atau mending saya untuk sementara, mumpung masih ada ini waktu, saya lebih awal ke masjid untuk berzikir pada Allah sambil menunggu waktu sholat. Apa saja. Itu namanya riyadhah, harus dilatih, nggak bisa serta-merta. Dan riyadhah itu amat sangat tergantung bagaimana kebiasaan kita. Kalau kebiasaannya senang gunjing, senang dengan berita-berita hoax, kalau kebiasaannya luar biasa, lisan ini jarang zikrullah, jarang untuk baca Quran, jarang untuk beristighfar, tentu ada prosesnya. Gak bisa di masa hari, 2 hari, seminggu, terus. Tergantung karat-karat hati, kotoran-kotoran hati itu tergantung sejauh mana kelamnya. Terus karena yakin benar cara ini. Oh, pertama, saya harus nantiasa banyak introspeksi. Terus latih di saat kesendirian. Nanti kalau sudah latihan, maka akan spontan. Ya, pemain bola yang hebat juga nggak serta-merta menguasai lapangan. Latihan dia mengelilingi lapangan beberapa kali. Berlatih, oh begini tendangan pojok penjuru, oh begini ya untuk mengambil alih bola, oh begini, oh dilatih sehingga begitu terjun ke lapangan udah siap. Dan latihannya pun bukan sekedar, makanya telah tahu ilmunya, kemudian yakin sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Yakin setiap baca Quran kan maha benar Allah dengan segala firman-Nya, maha benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW habibul karim. Maka riyadhahnya dilanjutkan dengan mujahadah, sungguh udah berusaha, malas lagi latihan. Aduh, aku ingin sabar. Aduh, lisan ini pengen, rasanya nggak kunjung, kasihkan lagi. Astagfirullahaladzim. Dia latih, dia ulang. Itu namanya ada sebuah kesungguhan. Dan kalau sudah adanya sebuah kesungguhan, nanti akan terasa, akan berbuah yang namanya muraqabah. Apa itu? Saat dihayati surah Al-Ankabut, surah yang ke-29 ayat yang ke-69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sungguh menuju
jalanku, jalan yang kuridhoi, niscaya Allah akan memberi jalan pada keridhoannya. Jadi siapa yang sungguh-sungguh Allah beri. Manjadda wajadda, siapa sungguh-sungguh dia dapat. Dan dia meyakini bukan karena ikhtiarnya aku jalankan riyadhah ini, aku bersungguh-sungguh. Dan akhirnya yahdillahu linurihi man yasha. Allah akan memberikan hidayah cahayanya kepada siapa yang dikehendakinya. Kepada siapa? Kepada yang berkehendak, yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki dirinya. Akhirnya terasa berbuah muraqabah. Apa itu muraqabah? Lalu merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Wa asirru qaulakum aw jaharu bi. Dan kamu rahasiakan atau kamu nyatakan, innahu alimun bidzati sudur. Sungguhnya dia Allah amat sangat mengetahui apa yang tersembunyi di hatimu. Oh, akhirnya berbuahlah yang disebut haya, malu. Al-haya minal iman. Malu bagian dari iman. Aku bergunjing. Aku membuat berita yang tidak baik. Aku mengatakan sesuatu yang tidak benar. Aku takut kalimat ini melukai dia, bukan karena kepeduliannya tidak enak pada makhluk, tidak enak pada dirinya, tapi dia malu. Allah Maha mengetahui. Ini yang dihantarkan tadi, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang terucap melainkan ada di sisi malaikat pengawas yang selalu mencatat, yakni raqib atid. Tentunya Allah yang Maha mengetahui, amat tahu persis yang diucapkannya. Akhirnya puncaknya nanti adalah musyahadah. Apa itu? Merasa selalu kebersamaannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat dari urat nadi yang ada di lehernya. Akhirnya nanti terasa, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Asyik nikmat bersama dengan Allah. Sehingga keluarlah dari lisannya yang baik-baik saja. Bukan hanya dari lisannya, pun yang difikirkannya, yang dirasakannya, terus berulang-ulang. Akhirnya menjadi karakter, menjadi sebuah kebiasaan. Kalau sudah demikian, maka insya Allah dalamnya bagus, hatinya terpaut pada Allah. Insya Allah pola pikirnya pun jadi positif, jadi bagus pula, perasaannya positif, dan kalimat yang dikeluarkannya pun selalu positif. Yang baik-baik saja atau lebih baik diam. Kalaupun sudah kadu, dia nggak sengaja sebetulnya ingin menasehati, tapi tidak mudah, maksudnya baik, justru yang diberi nasihat membalikkan dengan kalimat yang pedas. Ya sudah, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan mereka, mohonkan ampun mereka. Dengan demikian
kita tidak terpancing untuk melukai hati kita sendiri. Kita sudah berusaha ingin mengatakan yang baik-baik saja, kalaupun mengajak dengan penuh hikmah, arif bijaksana, dengan mauizah hasanah, kita sudah berusaha, lisan ini jangan mengatakan yang tidak baik. Justru kita yang difitnah, justru kita yang digunjing, justru kita yang dikatakan begini, dicap begitu. Tiada mengapa, cukuplah kita mendapatkan tepuk tangan dari malaikat-malaikat Allah, dan cukup Allah saja yang maha mengetahui. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Sudah, maafkan saja dan mohonkan ampun. Boleh jadi memang saya kurang baik, saya lebih introspeksi diri lagi. Boleh jadi memang saya masih jauh dari sempurna, itulah saya. Bukan kebalikannya, kita timbali. Sehingga kita dalam berinteraksi pada diri sendiri, dimanapun kita berada, terus dan terus puncaknya tiada pernah lebih. Dan insya Allah akhirnya ingin saya menutupnya, Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Wa afdalud doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa alhamdulillah. Bawalah dalam kehidupan senantiasa kalimat tauhid la ilaha illallah. Isi relung kalbu kita senantiasa dengan Allah, Allah, Allah. Iringi dengan detak jantung kita Allah, Allah, Allah. Seiring dengannya apapun ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, semoga kita senantiasa bisa selalu banyak tafakur, merenung, muhasabah, introspeksi, zikrullah, dan tentunya penting juga mengingat kematian. Bukankah kita ingin akhir hayat kita husnul khatimah? Bukankah kita ingin man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah? Siapa yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, surga tempatnya. Bagaimana mungkin kalau kita tidak selaraskan dengan lillah karena Allah, billah dengan Allah, Allah bersama Allah. Dan mana mungkin kita akan mengucapkan kalimat tauhid kalau lisan ini kita tidak jaga. Maka hiasi senantiasa wa dzakarallaha katsiran. Ya, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Mari sama-sama tasbih Rabbi Jalla ma fi qalbi Jadikan dalam hidup ini cukuplah Allah bagiku, Tuhan yang agung. Ma fi qalbi ghairullah, tiada di hatiku hanya Allah. Nur Muhammad sallallahu
nur cahaya Muhammad selamat atasnya. Terus berbanyak selawat salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapkan senantiasa dalam qalbu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin ya rahman ya rahim. Assalamualaikum ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nurun ala nur wa huwa rabbul arsyil azim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Amat banyak hilang salah, dosa-dosa menghukum diri ini untuk sungguh-sungguh berada di jalan-Mu. Ampuni hilang salah kami, ampuni segala dosa-dosa kami, dosa lisan kami, dosa mata kami, dosa telinga kami, dosa tangan kami, dosa kaki kami, dosa perut kami yang di bawah perut kami, dosa batiniah kami, hasad, hasud, iri, dendam, dan aneka macam penyakit hati. Khusus ya Allah, jadikan lisan ini senang dengan zikrullah, membaca kitab Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mampukan berkata yang baik-baik saja atau diam terpaut hati kepadamu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rahmati, sayangi kami semua dari sisi-Mu ya Allah. Jadikan urusan kami senantiasa bimbing dalam petunjuk-Mu ya Rabb. Walau kami bergelimang dosa, teramat banyak menista, maksiat munkarat yang pernah kami perbuat, kami senantiasa rindu mahligai ampunan-Mu, rindu senantiasa pelayan kasih sayang. Ridhoi kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf lahir batin. Tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.